ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم وإنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما سعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر مقدار العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله. صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ibnu Abi Saib Al-Yamani beliau menyebutkan bahwasanya yusallun, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusallun, selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yusalluna ala nabi, selalu. Selalu artinya tak putus-putus, dulu, sekarang dan akan datang. Selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Setelah Allah menyatakan Allah dan malaikatnya selalu bersalawat kepada Nabi, kemudian Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, salawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad. Nah, itu ayat Allah turunkan pada bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban dikatakan bulan salawat, bulannya Nabi Muhammad SAW, karena beliau dapatkan kemuliaan tersebut di bulan Sya'ban. Azani yang kedua, Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah wa nafa'ana bih yaqul Lailatul nisfi min Sya'ban hiya afdalul layali ba'da Lailatul Qadri. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, malam nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban itu lebih malam yang paling mulia setelah malam Lailatul Qadar. Malam paling mulia itu malam Lailatul Qadar. Setelah itu malam nisfu Sya'ban. Asalis yang ketiga, kana Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajha wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih yufarrighu nafsahu lil ibadah fi arba'i layalin minas sanah. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau mengosongkan dirinya untuk ibadah. Artinya beliau sangat fokus ibadah, berbeda dengan waktu-waktu yang lain, yaitu beliau sangat fokus ibadah pada 4 malam di dalam setahun. Wahya awwalu lailah min Rajab, malam pertama bulan Rajab, wa lailatal aidain, dan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, wa lailatun nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Di 4 malam itu, malam awal Rajab, malam Lailah, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, dan malam nisfu Sya'ban, Sayyidina Ali lebih banyak ibadahnya, ngosongkan waktunya untuk fokus ibadah kepada Allah, melebihi malam-malam yang lainnya dalam setahun itu. Nah, tapi kalau orang Pontianak, malam Lebaran ada meriam di tepi sungai Kapuas, menyaksikan meriam dan nyulut meriam. Kan disunnahkan malam Idul Fitri, Idul Adha itu dihidupkan dengan ibadah. Kata para ulama, termasuk orang yang sudah menghidupkan malam Idul Fitri, malam Idul Adha, minimal dia sholat isya berjamaah, kemudian subuhnya berjamaah. Itu dia sudah dianggap minimal mendapatkan keutamaan menghidupkan malam Idul Fitri, Idul Adha.
Minimal dia sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Apalagi habis sholat isya dia lantunkan takbir. Ustaz tak mau menyebutkan takbir itu, takut ada yang rindu sama rumah gitu kan. Maklumlah kalau udah dengar takbir itu tuh, bayang-bayang kue lapis, kue kering, opor ayam, lontong. Makanya Ustaz tak mau menyebutkan takbirnya. Tak lama lagi insyaallah takbirnya. Kalau santri mendengar takbir itu antara senang dan sedih. Senang karena besok nak lebaran, sedihnya 10 hari lagi masuk pondok. Sohem lah. Karena sudah terbayang di pondok dia bakal ketemu siapa soalnya. Terus saya tegang-tegang kalau ngajar, ya. Kalau ngajar, campur gurau-gurau, suara besar kan. Kalau kalian jadi ustaz gitu, kalau ngajar, suara besar kan. Jangan tegang-tegang, gurau. Biar santri tak tegang dan biar tak ngantuk. Jangan ente ngajar. Baiklah anak-anak. Jadi kita sekarang jangan tegang amat. Gurau-gurau. Kalau jangan gurau terus. Habis kalian sholat isya berjamaah, ngajilah sebentar. Takbir lo, takbir. Macam mana takbir? Nanti tahu. Nanti sebut seorang takbir. Ustaz tak mau sebutkan. Ustaz kalau jangankan nanti. Ustaznya kalau udah baca takbir itu, macam-macam lah terbayang tuh. Ada orang open house makan bakso. Kan? Terutama Ustaz terbayang lapis belacan lah. Kita paling suka kue lapis belacan. Makanya Ustaz nanti takbirnya. Habis sholat isya malam Idul Fitri, Idul Adha, takbir. Kalau bisa itu ngaji sebentar. Habis itu tutup, nenek Meriam nengoklah. Hati-hati ya. Hati-hati, takut kena cucuk Meriam buku ente. Ya. Atau takut tenggelam sepit habis sholat lebaran soalnya. Kemudian subuh. Jangan nengok Meriam sampai tengah malam. Subuh hilang. Jangankan subuhnya hilang, subuh tak berjamaah aja sayang, apalagi sampai tak sholat subuh. Sholat wajib. Kalau dia udah tak subuhnya berjamaah, berarti dia tidak mendapatkan keutamaan menghidupkan malam Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian Ar-Rabi' yang keempat. Zakar as-Subki anna lailatan nisfi min Sya'ban. Al-Imam as-Subki menyebutkan bahwasanya malam nisfu Sya'ban tukaffiru dzunuba sanah, menghapus atau melebur dosa selama setahun. Dosa kecil maksudnya. Kalau dosa besar kan harus taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubatan nasuha adalah taubat yang sebenar-benarnya. Syaratnya 3. 1. Menyesali. 2. Tinggalkan. 3. Bertekad pada diri sendiri, berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulangi masa depan di masa yang akan datang. Itu namanya taubatan nasuha, menyesali, nyesal kalau bisa nangis. Yang kedua, tinggalkan. Habis dia nyesali, tinggalkan. Jangan nyesal besok lakukan lagi. Itu bukan tobat, itu tomat. Tobat maksiat, tomat namanya. Menyesali, meninggalkan, kemudian berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulangi lagi. Itu kalau dosanya berkaitan dengan Allah. Tapi kalau dosanya berkaitan dengan sesama hamba Allah, tambah 1 syaratnya, harus minta maaf, minta ridho kepada orang tersebut. Kalau pernah ambil barangnya harus dibalikkan atau minta ikhlasnya. Kalau tidak mendapatkan maaf ridho dari manusia itu, Allah tidak memaafkannya. Jadi itu taubat. Imam Subki bilang malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang dapat menghapus dosa selama setahun. Walailatul Jumu'ah, malam Jumat, tukaffiru dzunubal usbu', dapat menghapus dosa selama sepekan. Walailatul Qadri, sedangkan malam Lailatul Qadar, tukaffiru dzunubal umri, dapat melebur, menghapus dosa sepanjang umur selama hidup. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar malam paling mulia. Kalau malam nisfu Sya'ban, maksudnya ngelebur dosa setahun itu apa? Malam nisfu Sya'ban, maksudnya malam Jumat itu melebur dosa sepekan
Apa maksudnya? Maksudnya malam Lailatul Qadar itu dapat menghapus, melebur dosa seumur hidup. Maksudnya apa? Kalau di malam itu diisi dengan amal soleh, maka akan dapatlah perbuatan tersebut, hadiah tersebut, dosa akan diampunkan. Lailatul Qadar itu Nabi Muhammad SAW bersabda, taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Kata Nabi Muhammad, taharrau, carilah kalian lailatal qadri, malam Lailatul Qadar, fil witri, di malam-malam ganjil, minal ashril awakhir, dari malam-malam 10 terakhir, min Ramadan, dari bulan Ramadan. Nabi suruh carilah kalian Lailatul Qadar di malam ganjil 10 terakhir dari bulan Ramadan. Cari. Bagaimana carinya? Apakah naik atas loteng pakai teropong? Di manakah dikau Lailatul Qadar? Saya sedang menantimu gitu. Bukan. Maksudnya mencari Lailatul Qadar adalah maksud daripada mencari Lailatul Qadar adalah isi malam itu dengan ibadah. Ketemukah dengan malaikat atau tak ketemu, itu tidak terlalu penting. Yang penting malam itu ente isi dengan ibadah. Makanya kalau di 10 yang terakhir, terutama di malam-malam ganjil, kalian isi dengan ibadah, pasti dapat Lailatul Qadar. Pasti. Terutama malam ganjil 10 terakhir, pasti dapat. Tidak harus ketemu sama malaikat. Yang penting ente isi dengan ibadah, pasti ente dapat Lailatul Qadar. Maksudnya apa Ustaz? Dapat Lailatul Qadar. Kalau ente dapat Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. Tahu ente artinya? Khairun min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau ada orang bilang malam Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan, salah. Allah tidak bilang Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan. Allah bilang apa? Khairun min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama. 1000 bulan itu berapa? 83 tahun atau 84 tahun lebih, kurang lebih gitulah. Maksudnya, hai calon-calon ulama yang soleh, maksudnya kalau di malam itu seseorang muslim lagi ibadah, pas turun Lailatul Qadar, malam itu adalah malam Lailatul Qadar, dia lagi ibadah, berarti dia mendapatkan pahala ibadah lebih baik dari 1000 bulan. Contoh, di malam itu dia sholat, pas malam itu betul-betul Lailatul Qadar, berarti dia dapat pahala sholat lebih baik dari sholat 1000 bulan. 83 atau 84 tahun, sekitar gitu. Itu kalau sekali. Kalau tiap tahun, makanya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Umur umat dulu ada yang 1000 tahun. Umur umat Nabi, kata beliau, Nabi Muhammad SAW, umur umat beliau antara 60 sampai 70. Yang lebih dari itu cuma sedikit, kata beliau. Macam mana kita bisa menandingi umat dahulu amalnya? Mereka 1000 tahun, kita 60-70, lebih dari itu sedikit. Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Allah kasihlah di antaranya Lailatul Qadar. Sehingga kalau kita dapat tahun ini Lailatul Qadar, dapat lagi ibadah pas Lailatul Qadar, berarti sholatnya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau 10 tahun dapat terus, berarti ibadahnya lebih baik dari 840 tahun. Kan? 840 tahun. Kan gitu. Kalau dia dapat 20 tahun, berarti dia ibadah sholatnya lebih baik daripada 1680 tahun kala umat dahulu. Itu kalau dia dapat 20 tahun. Mau dapatnya gimana? Gampang mau dapatnya. Setiap bulan Ramadan, terutama 10 terakhir, terutama malam ganjil,
Fokus ibadah. Dan ingat, kalau ibadah jangan hanya satu ibadah saja fokusnya. Banyak-banyak kan ibadahnya. Apa contohnya? Solat. Habis solat, ngaji. Habis ngaji, itikaf di masjid. Sekalian sama solat sama ngaji, itikaf. Apa lagi? Zikir. Lagi? Solawat. Apa lagi? Sodakoh. Apa lagi? Bakti sama orang tua, jangan lupa. Kalau pas malam itu ente ibadah semua ini bertepatan dengan Lailatul Qadar, berarti solat ente lebih baik dari 1000 bulan. Sedekah ente, zikir ente, iktikaf ente, ngaji Quran ente, solawat ente, bakti sama orang tua, semua pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau 10 tahun lebih baik daripada 10.000 bulan. Tuh, bayangkan. Makanya ambil kesempatan. Nabi Muhammad kalau masuk 10 yang terakhir, syaddal mi'zar, beliau kencangkan sarungnya. Kan gitu Nabi Muhammad dalam riwayat hadis. Aiqadha ahlahu, bangunkan keluarganya. Syaddal mi'zar, jadda, sangat lebih bersemangat. Syaddal mi'zar itu mengencangkan sarung, itu artinya dalam hadis sebutkan, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashru ay al-ashrul awakhir min Ramadan shaddal mi'zar wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Beliau kalau masuk 10 terakhir, 3 yang beliau lakukan, 3. Syaddal mi'zar, beliau kencangkan sarung. Kencangkan sarung itu artinya tanda lebih semangat ibadah. Aiqadha ahlahu, keluarganya dibangunkan lebih awal, keluarga beliau. Kemudian ahya lailahu, malamnya dihidupkan. Kenapa? Lailatul Qadar. Jangan terbalik. Lailatul Qadar jadi Lailatul Pasar. Lailatul Qadar bukan Lailatul Pasar. Makin 10 terakhir, wah, makin pindah sopnya. Ada kemajuan. Maju ke depan sopnya. Malam tarawih pertama, surau masjid full. Kadang pakai tenda apa, makin tak cukup. Makin tambah Ramadan, makin ada kemajuan. Hilang tendanya, maju ke depan. Makin nak terakhir, makin sepi. Makin maju sopnya. Pindah ke mana? Mall-mall. Mall-mall ramai sopnya, sop motor. Ramai berjejer. Tak cukup parkiran sampai di jalan-jalan. Jangan, itu salah. Nabi Muhammad makin 10 terakhir, makin banyak di masjid, makin banyak ibadah, makin fokus, lebih giat untuk ibadah kepada Allah SWT. Nah, ketika masuk 10 terakhir, malam-malam ganjil, lebih semangat. Ingat, bakti sama orang tua juga termasuk ibadah. Jangan pas ente berada di masjid, lagi 10 terakhir, apalagi malam ganjil, duduk di masjid, lagi ngaji Quran, habis solat, tarawih, ngaji, zikir, khusyuk, orang tua nelpon. Assalamualaikum, salam. Oh, di mana nak? Di masjid, mak. Ngapa? Malam Lailatul Qadar, mak. 10 terakhir, biar dapat Lailatul Qadar. Kau balik sebentar nak, nolong mak nak. Mak minta tolong sebentar. Mak ni tak tahu ke mak? Ini ni malam Lailatul Qadar, mak ni ada ya? Orang nak ibadah. Kau kira bakti sama orang tua tu bukan ibadah ke apa? Bakti sama orang tua itu juga ibadah. Balik, tutup Al-Quran, tinggalkan masjid, datang ke orang tuanya. Mak, ada apa mak? Tak ada nak. Mak rindu pengen tengok muka kau ya. Tengoklah mak, puas-puas suka ni mak. Tengok muka. Pijitlah orang tua. Pijit tu. Ente kalau mijit orang tua bertepatan Lailatul Qadar, mendapatkan pahala ngabdi sama orang tua lebih baik dari 1000 bulan. Makanya nih Ramadan masuk 10 terakhir lagi, masuk malam ganjil lagi. Orang tua pijitkan kepala. Kata orang tua, tumben-tumben lah kau ni mijitkan aku. Biasa entah ke mana kau, entah ke mana motor, entah ke mana aku. Tumben-tumben kau ni datang, ada apa ni? Lailatul Qadar mak. Kenapa pula kau mijit kan?
Mijitkan orang tua kan pahala, mak. Mungkin enggak dengan malam ini nih anak mijitkan mak, datang Lailatul Qadar dapat pahala lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Begitu malam tak ada ganjil, malam genap tak ada mijit mak tinggal kan. Mana kau nak? Ngapa tak mijitkan mak malam ini? Malam genap mak. Malam genap bukan jadual sama mak, sama kawan kami. Malam ganjil sama mak. Oh, gitu kau ya. Nah, janganlah begitu. Masa sama orang tua perlu pahala ya? Perlu Lailatul Qadar malam genap tak ada. Malam genap mau jalan-jalan sama kawan, izin dulu. Pijit kalau sebentar orang tua tu pijit belakang, pijit kaki, pijit kepala. Sampai sekarang mesti pijit kan. Kaki, badan abah, kepala, pijitkan tangan, pijitkan ngabdi sama orang tua. Telanjur masih ada. Kalau dah tak ada, nangis darah tak berguna. Faham dong? Nah, kenapa kita berbakti sama orang tua, menyenangkan mereka? Karena apa pun yang kita lakukan tak bisa membalas kebaikan orang tua. Tak bakal bisa membalas kebaikan orang tua dengan segala pengorbanannya. Bayangkan tu, orang tua kita tu lintang pukang, banting tulang, pergi pagi pulang petang, kadang sampai berutang agar anaknya senang dan hidupnya tenang, baik sekarang atau yang akan datang. Oh, orang tua. Kan kita tak mau tahu kalau budak kecil. Kita tu dulu lagi kecil-kecil, mana mau tahu, bah, tak duit bah, jajan sekolah. Oh, ni kan gitu. Tahu dari mana Ustaz, kan gue punya anak. Mana Ustaz tak mau tahu, bah, duit bah, jajan. Biar duit tak ada ni, pening kepala cari. Macam mana cari duit ni? Itu orang tua tu gitu. Macam mana anak sekolah, jajan sekolah lain, jajan tiap hari lain. Kan belum dia tengok mainan bah. Aduh. Itu tuh gambaran pelajaran buat kita. Orang tua seperti itu sama kita tuh. Begitulah sama kita orang tua. Jangan sampai kita kalau sudah berkeluarga tapi kalian hanya fokus untuk memikirkan kebahagiaan mereka saja, maka tidak ada guna hidupnya kalian di dunia. Paham tak? Bisa diulang lagi. Jika kalian sudah berkeluarga tapi kalian hanya fokus untuk membahagiakan mereka saja, maka tidak ada gunanya kalian hidup di dunia. Paham tak? Istri baru kenal sama dia berapa tahun. Orang tua dari kecil, dari ente belum ada di dunia. Dia, ente kan ada di dunia kan gara-gara orang tua kan? Gara-gara orang tua. 9 bulan. Ente lah buah kelapa taruh 2 butik di perut. Jalan 9 bulan. Sakit hidup miring sana, kanan salah, miring salah. Tunggorob apa lagi? Lagi yang badan-badan yang besar-besar tu kan? Badan besar-besar. Ini tak ada, ini sterik. Six pack. Nah, jadi kembali ke pelajaran Lailatul Qadar, ngabdi sama orang tua. Kalian nanti pulang nih liburan, ya Allah janganlah banyak-banyak keluar rumah. Senangkan orang tua. Ngumpul sama kawan boleh, tapi jangan sering-sering. Orang tua tu rindu sama kalian. Udah 10 bulan di pondok, tak ketemu, hanya datang, masuk ke pondok, bawa makanan, nak bawa balik, izin susah, payah nak dapat izin. Diteliti lo bawa dikasih izin tu kan. Kadang-kadang mau tak mau lah ditipu satu biar dapat izin kan gitu. Ada ya alasannya. Nah, orang tua yang 10 bulan datang sini bolak-balik, siang panas, siang malam panas, hujan, pokoknya antar itu makanan capek. Ente pulang ke rumah, orang tua tu rindu pengen ngumpul sama ente. Pengen ngaji, pengen wirid, pengen solat sama-sama, pengen duduk makan sama-sama. Jangan keluar terus dari rumah. Sekali-sekali bolehlah, ni tiap malam. Habis tarawih keluar, balik jam 12. Habis tarawih keluar, balik jam 12. Orang tua ente pening, ustaz pun pening. Apa? Orang tua ente lapor ustaz. Ket, Ustaz Abdul Rahman, anak-anak ni ngapu ni berjalan terus.
Ya Allah, udahlah kita ni 10 bulan ngatur anak dia di pondok ni, pening kepala, lintang bukang, banting tulang ni. 10 bulan ni. Hari pagi, temu pagi kita ni ngatur anak. 10 bulan. Balik ke rumah cuma 50 hari. Kita lagi kena dera sama dia. Masih lagi, Ustaz, anak saya Ustaz. Ya Allah, ya Rabbi. Anak dia seorang, bah. Anak dia seorang, kan? Kemudian cuman 50 hari di rumah. Pusing banget dia ngurusnya. Cuma satu 50 hari. Anak sendiri lagi, darah daging. Ini di pondok 700 orang. Bukan anak gue. 10 bulan, men. Paham lah. Udah cukup lah. Cukup ente buat pening pala ustaz ni di pondok. Jangan sampai di rumah liburan pun buat pening orang tua. Larinya ke ustaz lagi. Banyak orang tua lapor. Tapi kena yang berita-berita senang tu, senang tak dengan ustaz? Alhamdulillah ustaz. Anak-anak ustaz sekarang dia jadi imam. Sejuk tak hati ustaz tu? Ada yang ngirim video ustaz, anak-anak jadi bilal, anak-anak jadi khotib. Senang. Sejuk hati ustaz. Ada yang lapor kadang-kadang orang tua tu kan, lapor, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, anak-anak dulu Ustaz, dajjal Ustaz. Sekarang Alhamdulillah baik dah Ustaz, akhlaknya berubah, di kampung dia jadi imam baca doa, Alhamdulillah. Kan senang macam itu. Kita dengar laporan-laporan seperti itu senang. Tapi kalau dengar laporan balik malam, sering tu dengar laporan balik malam, Ustaz, anak-anak Ustaz pergi terawih keluar. Nanti terawih di luar ke? Tak ada terawih di rumah. Tak ada terawih di surau masjid dekat rumah. Balik tengah malam. Tiap malam begitu. Ya Allah. Sedih orang tua. Oh ni kualat nanti ya. Pengajar. Udah di pondok nyusahkan orang ustaz. Di rumah nyusahkan orang tua. Mau jadi apa kau hidup macam itu? Jangan balik ke rumah udah. Buat senang orang tuanya. Cukuplah. Ustaz yang di pondok yang buat ente-ente buat pening 10 bulan. Dah balik ke rumah senangkan orang tuanya. Biarlah derita itu gue yang tanggung. Ada tamu Ustaz malam ini di rumah Abah, mau kedatangan tamu. Benar Ustaz mau ke sana tadi ini karena sayang Ustaz dah ngajar-ngajar. Di rumah Abah ni mau ada tamu. Cicitnya Habib Ali bin Muhammad Hafsi Sohibul Maulid. Habib Alwi bin Ali bin Alwi bin Ali. Ini mau datang ke rumah Abah Ustaz sekarang, bentar lagi. Sekarang jadwalnya ke rumah Abah. Dan insyaallah nak besok jadwalnya ke sini besok pagi insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna tub alaina tauba tawsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa amin rawati waghfir li walidina والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله بالبدء والثناء حمدا كثيرا دائم محبة من الفاتحة لحضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين جميع الصحابة التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم من المهاجر اللهم صل وسلم المقدم محمد بن علي بعلوي صلي مغفور من جميع سادتنا البعلوي ثم إلى روح من شريف أفصل ثم إلى أبي حسن أحمد بهارون سيد محمد بن علي المالكي جميع مشايخنا وصول فرز إلى الحبيب حسين أحمد بن عبد الرحمن بن سليم بن عبد الرحمن عيدوس والنبي صالح بن عبد المصطفى بن صلاح بن زيد ثم إلى روح الشريف والرضي بن عبد الرحمن البيت ثم إلى أرواح وذكروا أمواتكم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.